Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS mata kuliah Etika Profesi IT dengan tema yakni Cybercrime. Pada tema kali ini kami akan membahas seputar apa itu cybercrime, bagaimana pengertian serta pembagiannya, bagaimana pasal-pasal terkait, apa saja kasus cybercrime, serta bagaimana cybercrime ini dalam pandangan Islam. Baiklah, sebelum memulai materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Al-Farabi Ahmad, yang kedua ada saya sendiri, Fajar Ridho Butar-Butar, yang ketiga ada Ilhad Gafani, yang keempat ada Made Agus Rizky Prabawa Kurnia, yang kelima ada Nur Arifin, dan yang terakhir ada Ridho Fahlepi. Jadi di dunia internet merupakan sebuah tempat di mana kita hidup secara maya atau virtual digital. Di dunia ini kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan di dunia nyata atau real space. Kita dapat melakukan perniagaan, commerce, atau sekedar untuk sosialisasi. Dunia maya ini juga memiliki aturan yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata, dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini. Dua orang yang secara fisik berada di tempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara, meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Apakah cybercrime itu? Menurut Gorgori 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan untuk menyusup ke dalam komputer itu. Bagaimana cara hacker dalam menjalankan aksinya? Biasanya hacker menggunakan tool yang sudah ada di internet. Tool kemudian dijalankan untuk menyerang sistem komputer. Hacker berpengalaman membuat skrip atau program sendiri untuk melakukan hacking. Hacker dapat menjalankan aksinya melalui Internet Relay Chat atau IRC, Voice over IP, ISO, online forum, dan encryption. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan hacker dalam menjalankan aksinya. Yang pertama, footprinting. Footprinting itu suatu tahap mencari informasi secara umum terhadap target scanning. Pada tahap ini, merupakan tahap pencarian terhadap lubang untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, enumeration. Insentif terhadap sistem, mencari user account yang absah, kemudian resource jaringan dan aplikasi yang sedang berjalan pada sistem. Selanjutnya, gaining access. Mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Kemudian escalating privilege. Bila baru mendapatkan user password di tahapan sebelumnya, di tahap ini diusahakan mendapat privilege admin jaringan dengan password cracking atau melakukan eksploitasi. Kemudian pilfering, yaitu proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system, mencakup evaluasi trust dan pencarian clear text password di registry, config file, dan user data. Dan selanjutnya ada covering tracks. Begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka penutup jejak menjadi prioritas. Menutupi membersihkan network login dan penggunaan high tools seperti macam-macam rootkit dan file streaming. Selanjutnya ada creating backdoors. Pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem ini dengan cara membentuk user account palsu, menjadwalkan batch job, mengubah startup file, menanamkan servis pengendali jarak jauh, serta monitoring sistem. Kemudian yang terakhir adalah denial of service. Bila semua usaha di atas gagal, penyerang dapat melumpuhkan sasaran dengan usaha terakhir, yaitu dengan membanjiri sistem target meliputi SYN, flood,
teknik-teknik ICMP, Supernuke, LAN, Lateria, Teardrop, Newtir, Trino, Smurf, dan lain-lain. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, jenis dan penggolongan cybercrime. Pertama, kejahatan dunia virtual atau cybercrime. Kejahatan tersebut hanya bisa terjadi dengan menggunakan perangkat komputer, melalui jaringan komputer, akses, serta terjadi di dunia virtual. Begitu juga dengan sasaran kejahatan. Yang pertama ada cyber piracy. Cyber piracy itu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. Contoh kasusnya mendistribusikan MP3 di internet melalui teknologi peer-to-peer. Kemudian ada cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu. Misalnya, contoh kasusnya serangan DOS, denial of service, ke sebuah web. Kemudian ada cyber vandalism, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik, menghancurkan data di komputer. Contoh kasusnya melakukan serangan DOS, denial of service, ke sebuah web, membuat virus SASSIR. Kemudian slide selanjutnya adalah contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus tentang carding. Carding salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari berbagai situs. Namun, lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 3263 tentang pemalsuan identitas. Contoh kasus selanjutnya adalah kasus tentang mencemarkan diri pribadi orang lain dalam ranah internet. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di rumah sakit, Prita tidak mendapat kesembuhan, namun penyakit malah bertambah parah. Pihak rumah sakit pun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah dan merasa dicemarkan. Lalu, Rumah Sakit Omni Internasional mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya, Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itu pun, Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak tanggal 13 Mei 2009. Karena dijerat pasal pencemaran nama baik dan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya kegerakan solidaritas, yaitu Koin Kepedulian untuk Prita. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Ridho Falipi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Falipi akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah yang pertama itu perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan yang berhubungan dengan dunia virtual atau cyber related crime. Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi komputer tidak bisa disebut cybercrime. Pedofilia, stalking, dan pornografi bisa disebarkan dengan atau tanpa menggunakan cyber teknologi, sehingga tidak bisa disebut cybercrime, tetapi masuk dalam kategori cyber-related crime. Cyber-related crime dikelompokkan menjadi, yang pertama itu ada cyber-assisted crime, di mana komputer membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer. Contoh, penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak. Yang kedua, cyber exacerbated crime, yaitu cyber teknologi yang memainkan peran lebih signifikan. Contoh, penggunaan komputer untuk
pedofilia melalui internet. Modus operandi cybercrime, kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service, di mana kejahatan dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang sedang dimasukinya. Yang kedua ada illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian ada data forgery, kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scrapers dokumen melalui internet. Selanjutnya ada cyber espionage, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Dan berikutnya ada cyber sabotage and extortion, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada offense against intellectual property, kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Dan ada infringement of privacy, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Berikutnya masuk ke penjelasan tentang pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Tindak pidana cybercrime memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, terutama dari sisi finansial. Sebagian besar korban hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Mereka berharap bisa belajar banyak dari pengalaman yang ada. Yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan kita sebagai pelaku IT. Pencegahan itu dapat berupa seperti educated user, yaitu memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet. Kemudian use hackers perspective, menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem Anda. Selanjutnya patch system, menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Dan menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak berwenang. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam penanggulangan cybercrime adalah: yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang sedang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penangkapan dan penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rido, yaitu yang selanjutnya ialah tindakan hukum bagi pelaku cybercrime. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cybercrime, para penyidik khususnya Polri melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime antara lain: yang pertama, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang terkait yaitu yang pertama pasal 362 KUHP tentang pencurian atau kasus karding. Yang kedua pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan melalui website seolah-olah menjual barang. Yang ketiga pasal
311 KUHP pencemaran nama baik melalui media internet dengan mengirim email kepada korban maupun teman-teman korban. Yang keempat yaitu pasal 378 dan 362, yaitu tentang kasus carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar dengan kartu kredit asal curian. Yang selanjutnya itu pasal 303 KUHP perjudian atau permainan judi online. Lalu pasal 282 KUHP tentang pornografi, penyebaran pornografi melalui media internet. Lalu yang terakhir pasal 282 dan 311 KUHP tentang kasus penyebaran foto atau film pribadi seorang yang vulgar di internet. Lalu lanjutannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, khususnya tentang program komputer atau software. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi atau penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Baik, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Nur Arifin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni perspektif hukum pidana Islam tentang cybercrime. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat dimaksud secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melakukannya. Asas universal juga menyebutkan bahwa memelihara ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya, membuat keonaran, keributan, dan perusakan di lingkungan masyarakat, tentu mengganggu masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya ialah Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan cybercrime. Asas tersebut sejalan dengan Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat ke-64 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulat. Hullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha' wala yazidanan katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra wa alfayna bainahumul adawata wal baghdana ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam surah yang lain juga dinyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-205 yang berbunyi sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dari kedua ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa menjaga ketertiban, keamanan adalah suatu perintah sekaligus adanya ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuat kerusakan baik sesama manusia maupun kepada lingkungan sekitar termasuk binatang dan tanaman. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam yang menjadi landasan pokok terhadap aspek yuridis adalah teori maqasid al-syariah, meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, terwujudnya dan terpilihnya al-masalih al-khamsah atau 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta, dan akal. Kemudian yang selanjutnya ialah hambatan dalam penanganan cybercrime. Poin pertama, perangkat hukum yang belum memadai. Para penyidik, khususnya Polri, melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP, sependapat bahwa perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur cybercrime. Kemudian yang kedua, kemampuan penyidik. Secara umum, penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer, serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, alat bukti. Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap cybercrime antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybercrime itu sendiri, yaitu media cybercrime yang sifatnya mudah diubah oleh pelakunya. Kemudian poin yang terakhir ialah fasilitas komputer forensik. Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker dan cracker dalam melakukan aksinya, terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada komputer forensik. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menjelaskan mengenai materi-materi tadi. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa modus operandi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Tetapi jika diperhatikan lebih seksama, akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, undang-undang tentang cybercrime perlu dibuat secara khusus sebagai lex specialis untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Yang kedua, kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan cybercrime harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya jasa pengguna internet. Yang ketiga, perlu hukum acara khusus yang dapat mengatur seperti misalkan berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti yang sah dalam kasus cybercrime, pemberian wewenang khusus kepada penyidik dalam melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan kasus cybercrime, dan lainnya. Yang terakhir, spesialis terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap cybercrime. Baiklah, sekian presentasi serta materi-materi dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.